Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillahi ta'ala. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kan kita nanti makalahnya tentang mutasyabihat. Dalam Quran itu memang Al-Quran itu diturunkan untuk difahami, tapi tidak bisa kita memastikan atau bisa memahami, tidak bisa mengeneralisir bahwa semuanya harus bisa dipahami. Sebab memang Al-Quran sendiri pun mengunci. Al-Quran sendiri pun memang ada mengunci bahwa tidak semua orang itu bisa, ada hal-hal, ada sebagian hal, bahkan sebagian besar hal yang mestinya hanya bisa di alladzina yu'minuna bil, apa maksudnya? Ya, harus cukup diimani saja hal-hal gaib itu. Nanti di ayat yang mutasyabihat itu memang tetap harus diimani ayatnya, tapi kalaupun mau mencoba memahaminya, bukan memastikan itu pemahaman itu, begitu ya. Bukan bahwa kita klaim pemahamannya itu sesuai dengan yang diinginkan Allah, tidak. Tapi kita coba menyentuhnya, la yamassuhu ilal mutah, mencoba berusaha untuk mengintip maknanya, artinya. Kalau mau mencoba memahami dengan metode apa? Kalau mutasyabihat itu memahaminya dengan metode takwil. Ada pernah belajar itu? Ya, apa itu takwil? Ya, menggunakan pendekatan bahasa, filosofinya, ta'rifnya, terus munasabah katanya seperti itu ya. Logika dengan bahasa. Akal itu pun, logika itu pun dibagi juga sama ulama. Ada seperti akalnya Nabi, aklun ilahi, akal yang betul-betul dari Allah. Kalau kita nggak menggunakan akal, seantipatinya orang kepada akal, ketika dia baca ayat aja kan harus pakai akal kan, nggak mungkin dia pakai dengkul. Seantipatinya orang, ya kan? Nah, jadi akal itu nggak boleh ditinggalkan. Nabi aja juga masih pakai akal, tentunya akal ilahi, akal yang betul-betul sempurna, pure, atau memang dari Allah. Dalam tanda kurung disebut juga wahyu. Tutup kurung. Kalau akal ulama itu mungkin ada pengertian atau istilahan disebut aklun yang sohihun. Akal yang betul-betul sesuai dengan metodologi. Akal yang sohih itu maksudnya apa ya? Aklun sohihun. Waalaikumsalam. Akal yang baik lah, akal yang kompeten. Kan ada beberapa syarat untuk dikatakan ulama, begitu kan? Oke, jadi akal yang kompeten itu, akal yang kredibel itu seperti dibukakan pintu oleh Nabi untuk mencari pemaknaan dalam Al-Quran. Sama seperti dulu ada Mu'az bin Jabal, pernah dengar hadisnya lah. Kaifa, bagaimana engkau menggali Quran, menggali suatu hukum? Kata Mu'az jawab, dengan Al-Quran. Kalau tidak ada dengan Al-Quran, dengan kalau tidak ada dengan Al-Quran, fabil Quran, fa ilam tajid fabil hadis atau fabil sunnati, fa ilam tajid. Jawaban baru lah, jawabannya di situ menggunakan akal. Ajtahidu, dengan berijtihad berdasarkan apanya? Ijtihad itu berdasarkan apa tadi? Kok yakinan? Enggak lah, ijtihad itu kan mengambil suatu makna hukum, menyimpulkan satu hal dengan cara melalui apa? Alatnya. Pulpen kah, pensil kah? Alat kita berpikir itu apa? Ya akal tadi lah. Itu kalimatnya ajtahidu ra'yi, hadis sahih enggak sudah bisa menjadi rujukan. Itu kan hadis yang jelas untuk bagi ulama berijtihad. Dan jelas ya.
Itu sahabat Nabi. Dibolehkan Nabi kita menggunakan akal bagi bagi siapa saja yang sudah bisa memiliki kompetensi dan kredibilitas atau syarat dan ketentuan dalam berijtihad, dalam berakal lalu kemudian berijtihad. Apa beda manusia sama hewan? Ya di akal. Ya kan? Manusia ketika dia punya akal, kalau dia di kelas dia nggak cakap-cakap lagi gitu. Kalau yang ada akal kan, yang ada otak istilahnya, gitu ya. Kalau dia manusia makannya penuh dengan, ketika dia makan minum, ketika kita mau makan mau minum, orang yang berakal hadir. Ketika hadir dikasih Allah akal, cara menggunakan akal dalam mengonsumsi sesuatu gimana? Kalau binatang kan langsung makan aja. Kan ada benar saya bahas tuh. Ketika kita mau makan, kita harus menunjukkan jiwa kemanusiaan kita, kemanusiaan yang unsur manusia yang islami, insani yang islami. Kalau binatang makan kayak gitu-gitu aja. Contoh misalnya ada lembu makan tuh apa? Supaya kenyang, nggak tahu dia sehat. Tapi niatnya dia nggak tahu apa itu sehat apa nggak. Yang penting dia mau makan supaya kenyang. Ketika Haidir makan cuma untuk kenyang, Haidir sama dengan kayak lembu makan untuk kenyang, Haidir makan untuk kenyang. Haidir sama dengan jangan. Haidir sama dengan manusia baik lah. Ada meningkat sedikit lagi. Mungkin bukan dikatakan hewan tapi setengah hewan lah. Dia makan untuk sehat ya. Kalau sambu dia bukan makan lagi, tapi bukan makan nasi tapi makan orang, makan Brigadir Joshua, kan? Mau mengajar. Kan itu ada orang mau makan nasi atau mau makan di mana? Kalau Mulyadi kan makan apa? Kalau anak kos cukup makan apa? Nggak bisa nanya makan di mana gitu karena terbatas kan. Kalau meningkat lagi mau makan di mana gitu, ya kan? Misalnya kita mau nongkrong di mana gitu. Nah, kalau lima biasa kan gitu. Kalau udah gajian makan di mana nih gitu kan? Awal bulan ya kan. Dah, yang lebih hebat lagi pejabat-pejabat kayak siapa tadi? Siapa yang mau dimakan? Siapa yang mau siapa yang mau diminum? Alhamdulillah. Oh bukan. Apa yang mau diminum nih? Aku aja. Udah ya, jadi kan apa beda tadi? Saya ulangin. Ketika kita mau membedakan, kita kan ini mau menjadi pembeda antara kita manusia dan hewan. Walaupun kata Allah banyak manusia yang lebih sesat dari hewan. Punya akal tadi nggak punya hati, ya kan? Punya mata tapi tidak bisa melihat kan gitu. Apa bedanya kalau tadi kita mau makan? Caranya gimana deh? Niatnya makan supaya makanan kita itu adalah makanan yang diberkahi Allah, bukan seperti sama dengan hewan yang mengonsumsi makanan. Apa bedanya? Bagaimana cara kita membedakannya? Di mana letak perbedaannya? Ketika kita makan dan makanan itu biar berkat. Saya salut sekali sama orang Kristen, kawan-kawan saya. Makan ya Allah gitu kan. Udah semangat. Ya Allah. Saya tanya kenapa gitu ya, karena bersyukur ada makanan itu. Itulah letak di dia nilai-nilai kebaikan. Kristen itu kan ada nilai baiknya. Namanya dulu agama Nasrani. Kalau tidak ada pendeta Buhairo, kalau tidak ada pendeta siapa lagi itu yang di sana, nggak akan selamat Nabi, meninggal Nabi. Kita berterima kasih sama pendeta. Iyalah, dia yang menyelamatkan kan. Abu Thalib, jangan kau masuk di wilayah Syam itu kan. Diusir dia. Sama pendeta apa itu kan ada. Pendeta yang Naufal, saudaranya Khadijah, pendeta Naufal. Saudara Khadijah itu pendeta Naufal. Jadi ada dua pendeta yang berjasa kepada umat Islam. Jangan lupakan sejarah bahwa kita juga berhutang budi sama orang Kristen. Oke. Jadi kita ambil baiknya gitu kan. Kalau orang ada baiknya kita. Jadi orang itu makan betul-betul penuh dengan kesyukuran. Apa aja mensyukuri nikmat makanan itu, mensyukuri sudah diberikan hidup. Gitu. Kadang umat Islam kan gitu. Langsung aja bismillah padahal harusnya dari awal niat makan itu supaya apa? Nah, di mana letak bedanya? Di niat. Dan niat makan supaya untuk apa? Kalau untuk sehat itu semi hewan, masih hewani juga. Tapi masih penting lah di atas lembu tadi lah, di atas Haidir tadi kan tentunya. Untuk supaya berkah, bisa menguatkan kita, bisa menyemangati kita supaya untuk buat apa?
Membuat kebaikan untuk bisa datang ke kampus Unifa untuk buat makalah, bukan hanya dibuat tapi dipahami, untuk bisa belajar bermanfaat sebaik-baik manusia. Itu perbedaannya terletak di niatnya. Yang lagi-lagi kita kembali ke bismillah. Maka di penutupan ini sebelum masuk makalah tadi, baguskan niatnya, fokuskan, luruskan niat itu hanya untuk Allah. Allah selalu, Allah dulu, Allah sekarang, Allah selama-lamanya di hati kita, ya kan? Ada I love you Allah gitu ya kan, apa? Will Allah. Jadi semuanya hanya untuk Allah, kembali untuk Allah, bukan Allah. Mau makan itu harus teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau tidur teringat padamu ya Allah. Itu ada lagunya, dangdutnya. Selamat malam duhai kekasih. Duhai kekasih, itu kekasih kita ya ke Rasulullah gitu kan, Habibullah. Kalau kita mau nyanyi lagunya itu berbau cinta, boleh, tapi diarahkan kepada Rasulullah. Atau lagu-lagu anak-anak pun bagus, misalnya cicak-cicak di dinding, atau bukan, banyak nyamuk di rumahku, banyak setan di hatiku, gara-gara aku malas bersih hati. Gitu deh. Jadi semua lagu itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kan Bapak bilang nggak ada salahnya lagu musik, pakaian nggak ada salahnya. Cuman kita yang menyikapinya. Kan nggak usah dia condong netral. Kalau kita bawa ke kiri, bawa ke maksiat, jadi maksiat. Seperti pisau, seperti pistol. Kalau si Sambu untuk nembak tadi Joshua, udah nggak ngaku ya kan? Kalau ngaku kan apa dia? Paling tidak ada berkurang lah dosanya. Masih mengelak-ngelak aja. Oke. Semuanya itu ibarat seperti pisau bermata. Jadi intinya segala sesuatu itu pisau bermata dua. Ada waktu yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, malam yazuk kata ulama, zulat ta'alumi. Siapa yang nggak mau merasakan pahitnya zulat ta'alumi, pahitnya belajar, tajara'a zulal. Ada tahu Haidar Mabusat itu, malam yazuk zulat ta'alumi sa'atan, tajara'a zulal jahli sepanjang hidupnya, tulal hayatihi. Kalau memang nggak mau bersusah-susah payah dalam belajar, nggak mesti harus di kelas ya kan? Ada pembelajaran di luar, itu saya bilang belajar pengalaman orang. Maka siap-siaplah akan menderita di kemudian hari. Jadi dalam proses kita ini, masa muda kita ini, kan ada dua yang menghancurkan manusia, masa muda dan kesempatan waktu yang kosong. Waktu yang masa muda, asyabab, sama al-faraq, waktu kosong. Dua nikmat yang sering kita lalaikan. Kalau kita bisa menggunakannya, manfaat bagus lah gitu. Kalau kita kacau, kita lalai dalam menggunakan masa muda ini, dalam waktu yang keren ini, 4 tahun, 5 tahun ini, maka siap-siaplah 50 tahun lagi kalaupun masih hidup akan menderita. Jadi intinya di dalam usia hari ini kita isi waktu itu. Ibarat seperti gini, mencicil apa? Mencicil kepahitan hidup. Maksudnya apa? Kepahitan yang positif. Kepahitan belajar, ngerjain tugas capek gitu kan. Itu dicicil dari sekarang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun di susah-susah payah bersungguh-sungguh dalam apa dia? Dalam thalabul ilmi. Nah, menuntut ilmu tadi. Kalau udah betul-betul dan niatnya dijaga, niatnya untuk menuntut ilmu karena apa tadi Bapak bilang dulu? Ya karena ilmu itu sendiri, untuk ilmu. Dari ilmu kembali ke ilmu. Bismillah, niatnya baik, apa-apa yang baik, apa-apa sesuatu yang baik itu pasti hasilnya akan baik. Itu dia. Jangan sampai gara-gara nilai setitik disebabkan niat kita tercemar untuk ilmu hanya karena mungkin mau dapat ijazah, karena kebetulan udah ngajar tapi belum ada ijazah tadi gelarnya, ya udahlah terpaksa kuliah gitu, atau udahlah untuk cuma nilai, itu akan rusak susu sebenarnya. Hati-hati. Yang kemarin kita bahas ya, mudah-mudahan niat kita tetap kita jaga untuk terus belajar karena Allah, lillahi ta'ala. Itulah pesan saya untuk penutupan hari ini. Dan selanjutnya kita masuk ke makalah. Silakan Mulyadi. Oke, jadi diingat ya niatnya untuk terus belajar karena Allah. Kalaupun memang maaf cakapnya nggak rezeki tamat kuliah, misalnya nggak sampai, ya udahlah, itu memang apa namanya? Itu namanya
Ya udah nasib rezeki-rezekian. Kalau memang kalian tiba-tiba nggak tamat kuliah, tapi kan tetap menjaga niat baik itu, ya udah itu namanya belum rezeki takdir. Ya kan? Mulai deh, cepat deh, silakan. Nggak apa-apa. Apalah sebentar aja bilang. Panjang Pak ini. Iya. Jangan ya. Apa-apa, udah nggak apa-apa. Sebentar aja kan terakhir bilang. Bilang, Bu, bentar Bu, Bapak ini penutupan bilang. Bilang, lima. Izin dulu, izin. 5 menit, 7 menit lagi, belum 7 menit. Lebih enak berdiri lah, kayak orang barat itu, langsung satset aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ini belum, enggak live ini, cuma direkam aja untuk kenang-kenangan. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Mukjizatnya Al-Quran itu tidak mesti seutuhnya, namun dapat memberikan mukjizat walaupun dengan satu ayat. Jadi di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 2 ayatnya. Yang pertama dinamakan dengan ayat muhkam, yang satu lagi dengan ayat mutasyabih. Jumlah keseluruhan ayat di dalam Al-Quran yaitu 6.236. Ada yang berbeda pendapat juga tentang jumlah keseluruhan ayat dari Al-Quran. Sekarang pengertian ayat muhkam dan ayat mutasyabih dan bagaimana cara ulama salaf dan ulama khalaf menanggapi ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat muhkam, Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan makna daripada ayat muhkam di dalam kitabnya Sharafatul Tafsir. Ayat muhkam adalah ayat yang jelas maknanya, yang tidak bisa untuk dialihkan ke makna yang lain. Itu makna ayat muhkam. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang kurang jelas maknanya. Bukan berarti Allah Ta'ala tidak mengerti, tetapi memang keterbatasan ilmunya kita untuk memahami ayat tersebut. Termasuk dalam ayat mutasyabih yaitu potongan ayat pertama di beberapa surat seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara ulama khalaf dan ulama salaf menanggapi ataupun menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih? Ulama khalaf dan ulama salaf. Ulama salaf adalah ulama yang hidup di abad ketiga. Sedangkan ulama khalaf adalah ulama yang hidup setelah abad ketiga. Ya. Jadi nanti akan ada 2 istilah yang namanya tafwid sama takwil. Kalau tafwid itu dia nama lainnya takwil ijmali, yaitu pentakwilan secara umum. Yang satu lagi takwil yang bermakna takwil tafsiri, takwil pentakwilan secara terperinci. Jadi menurut ulama salaf dalam menanggapi ayat mutasyabih ini kita harus melakukan tafwid. Bagaimana makna tafwid? Makna tafwid yaitu memalingkan makna asli daripada suatu penggalan ayat kepada makna yang sepatutnya ada pada Allah Ta'ala, namun maknanya tidak disebutkan. Salah satu ulama salaf yang melakukan tafwid yaitu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan tentang masalah makna istawa. Makna istawa, Salam ya. Oke. ada yang bertanya pada beliau bagaimana makna daripada istawa itu. Apa ayatnya Ar-Rahman? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ya. Nah, jadi makna istawa itu dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah istawa kama akhbara, la kama yaqturu fi qalbil bashar. Istawa itu maknanya sebagaimana yang telah Allah sampaikan, bukanlah makna yang ada pada setiap hati manusia. Itu makna daripada tafwid. Memalingkan sebuah makna asli. Istawa kan maknanya bersandar. Makna istawa.
bersandar. Sedangkan bersandar itu adalah salah satu daripada sifat-sifat makhluk, ya kan? Seperti kita duduk bersandar, ya kan? Bersandar. Itu sifat makhluk. Jadi bagi Allah Taala itu tidak boleh memiliki sifat seperti sifat makhluk. Tidak boleh berjarak dan apa istilahnya? Tidak boleh berjarak dan ada tempat bertempat. Nah, kemudian yang kedua, ulama khalaf. Di ulama khalaf melakukan takwil. Termasuk di dalam ulama khalaf yang melakukan tersebut yaitu adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari. Di beliau mengatakan kalau takwil itu memalingkan makna yang asli pada ayat mutasyabihat kepada makna yang lain yang sesuai dengan ayat-ayat muhkam. Makanya di dalam Al-Quran ada disebutkan pada surah Az-Zumar, kalau nggak salah pada ayat 23. Di sana disebutkan al-hadis ahsana kitaban mutasyabihan. Al-Quran adalah sebaik-baik pembicaraan dan juga kitab yang mutasyabihan. Mana mutasyabihan? Antara satu ayat dengan ayat yang lain itu sama-sama bagus. Itu mana mutasyabihan di situ. Kemudian juga ada ayat yang disebutkan kitabun hukimat ayatuhu. Al-Quran adalah ayat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat muhkam. Makna ayat muhkam adalah ayat yang mudah kokoh, yang nggak bisa digoyahkan lagi. Itulah dua pembagian mutasyabihat dan muhkam. Mutasyabihat menurut ulama salaf, beliau melakukan tafwid, yaitu memalingkan daripada makna asli kepada makna yang lain, tapi maknanya itu tidak disebutkan. Paham? Seperti makna istawa. Bagaimana makna istawa? Makna istawa di situ bagaimana apapun yang dimaksud oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak dirincikan makna istawa itu. Sedangkan kalau menurut ulama khalaf, mereka melakukan takwil. Itu takwil memalingkan makna yang asli, yang hakiki kepada makna majazi yang sesuai dengan ayat muhkam. Seperti makna istawa, maknanya adalah menguasai. Nah, menguasai. Kalau tangan kemarin, tangan gimana arti tangan? Juga menguasai. Menguasai atau suatu kekuatan, satu kehebatan Allah. Seperti hadis Nabi yang kalau kita melihat kemungkaran, ketika kita melihat kemungkaran disuruh ngapain? Kalau kita melihat kemungkaran disuruh Nabi ngapain? Diubah. Dengan apa diubahnya? Bil fayughayyiru biadi, kan ada hadisnya kan? Ketika ada kemungkaran kita dituntut mengubah dengan tangan. Kalau memang belum bisa punya tangan, nggak bisa pakai tangan, dengan lisan, dengan dakwah. Nggak bisa juga kita dakwah atau belum punya ilmunya atau mungkin kayak mana-mana, dengan doa. Oke. Diambillah mungkin kaitannya bahwa tangan yang dimaksud di sini apa? Siapa yang berhak menindak satu tempat maksiat? Misalnya Rizky suka ke mana? Holy Wings kan? Satpol PP gitu-gitu kan ya. Jadi diartikan dengan kekuasaan, kekuatan. Jadi dikaitkan, munasabahkan antara tangan yang dimaksud Allah itu dengan hadis Nabi itu, bahwa tangan Allah itu maksudnya adalah kekuasaannya Allah, qudratullah, seperti itu. Seperti itulah. Tapi itu bukan makna sebenarnya, karena makna sebenarnya hanya Allah yang tahu. Itu hanya apa namanya? Hanya sekedar mencoba menggali, memaknai, mengintip-intip. Bukan arti sebenarnya. Mencoba menggunakan akal tadi, aklun sohibun namanya. Kalau di istilah ukurannya akal yang akal yang kredibel lah, seperti itu. Ada aklun sohyun, ada, kalau kita mungkin masih aklun kotok kan, masih akal yang bukan ya kan. Oke, itulah dia tadi sekilas tentang mutasyabihat dan ada dalam hadis juga banyak contoh ketika Allah turun. Ya, Allah turun, kapan Allah turun? Di sepertiga malam. Kalau diartikan Allah itu turun, berarti kalau Allah turunnya jam di Medan subuh jam berapa? Jam 5. Sepertiga malamnya berarti jam 2. Dah, habis di Medan Allah harus turun lagi ke Aceh. Dari Aceh nanti Allah turun ke mana? Dari Aceh ke Medan ke habis Medan Pekanbaru ya kan? Atau ini dulu Binjai. Salam dari Binjai ke Tebing, nanti ke Padang. Enggak siap-siap, Allah muter-muter aja di dunia. Kalau mengartikannya secara teks, makanya
kalau mau dipahami secara keilmuan bisa, tapi kalau memang nggak mau dipahami, ya udah jangan disentuh ayat itu. Nah, pokoknya Allah tuh nggak tahu lah gitu kan. Atau tadi dicoba digali kalau memang mau menggunakan maksud Allah turun itu apanya? Seperti malam itu Allah memberikan apa? Rahmatnya, keampunannya, kasih sayangnya, cinta kasihnya. Mau merasakan hancurnya atau susahnya, pahitnya belajar, maka nanti dia akan apa, Bek? Bahkan mengasah tajawal azulal jahli. Jangan kuat kali bodohnya. Kalau memang sangat malas belajar, jikalau sangat malas, iya oke, bebas saja dia, nikmati aja setahun, 2 tahun, 3 tahun ini kan dia. Hasilnya nanti bagaimana hasilnya, Sin? Berapa tahun nanti dia akan merasakan penderitaan? Dia akan samanya lah sampai dia meninggal. Gara hanya cuma 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini dia malas-malas. Ini kan penentuan masa hidup. Umur manusia, umur Rahman sebenarnya itu dimulai dari umur 17 tahun lah. Permulaan start sesungguhnya hidup ini 17 tahun. 17 tahun masih betul-betul masih nggak peduli, masih banyak main-main. Oke, masih main-main, setengahnya main-main boleh. Udah habis itu udah umur berapa yang harus betul-betul fokus? Setelah tamat SMA tadi lah, umur sekitar berapa? Sampai tamat SMA umur berapa? 30? 30. Udah begitu tamat SMA masih betul-betul main-main, masih nggak serius dalam hidup, dah lah. No comment. No comment itu sih derita kalian, masa bodoh nggak mau. Itulah tujuan apa, itulah hati-hati, itulah kita harus perhatikan, jangan sampai di usia-usia saat ini main-main. Menentukan untuk berapa tahun lagi deh? 2 tahun. Menentukan untuk seterusnya lah. 4 tahun saat ini menentukan 40 tahun kita hidup, atau 50 tahun kok Dimas nanti hidup, berarti umur 70 ya insya Allah ya. Mau panjang umur atau panjang amal atau panjang angan-angan atau panjang berkah. Makanya iya tuh. Makanya kita kadang didoakan supaya panjang umur, Bapak kurang suka panjang umurnya, tapi kalau enggak apa tadi berkah kan sama aja. Bagus, benar, mudah-mudahan ilmunya berkah, bermanfaat. Insya Allah seperti Dimas yang nanti akan menjelaskan jawaban-jawaban tasyabihat itu. Entah kemana jawabannya. Ini Bapak yang presentasi. Silakan deh. Udah deh, sekali lagi. Udah deh, langsung deh. Lagi deh. Apalagi deh, udah. Satu lagi, 1 menit lagi kita kasih waktu untuk Aidil. Selanjutnya akan Dr. Taufik. Dr. Taufik udah nggak sabar kan nih. 1 menit lagi untuk Aidil, silakan. Al-Quran merupakan kitab suci Al-Quran, kitab suci terbesar sebagai mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada umatnya dibandingkan mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Sebab Al-Quran memiliki sifat yang rasional, kekal, dan sepanjang masa. Sesuai dengan zaman. Jadi kalaupun ada kemarin ditanya siapa ya tentang sains itu ya, apakah kalau ada sains bertentangan dengan Al-Quran, yang mana yang harus ikut, sainsnya atau Qurannya? Sains. Mungkin gini, mungkin sains itu belum memahami Al-Quran secara utuh. Dia memaksakan maknanya atau teorinya kepada Al-Quran. Dan sebenarnya pun kalaupun memang dia bertentangan dengan Al-Quran, Al-Quran itu kan bukan kitab sains, bukan bacaan untuk bahkan buku buku sains. Dia cuma sekedar tambahan aja yang terkait sama ilmu pengetahuan tadi itu, seperti itu. Itulah dia tadi tentang mukjizat sekilas atau pengantar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dokter kita, Dr. Taufik. Tambah dia penutup, rangkum semua 1 semester ini deh. Oke, baik, bismillah gitu ya. Macam-macam ujian Al-Quran. Ujian yang pertama yang kami rangkum di sini ialah sama tulis macam-macam Al-Quran mukjizat. Tulis lah, poin-poin aja. dengan kalimat-kalimat yang di luar Al-Quran. Dia mengeluarkan sesuatu yang abstrak. Nih 1. Ada fenomena yang dapat Balaghiyah. di dalamnya pada penggunaan bahasa yang indah dan pada komposisi yang sangat besar mengenai hal ini.
dikatakan bahwa Al-Quran adalah kalam yang berbeda dengan kalam yang lain, baik puisi maupun prosa. Al-Quran merupakan kalam yang tidak bersajak yang berbeda dengan syair dan sajak pada umumnya. Menurut Quraisy Shihab, Quraisy Shihab, ya Allah, itu pengarang kitab tafsir termasuk yang alim itu, walaupun ada banyak kekurangannya tapi dia betul-betul orang yang alim. Jangan sembarangan ngomong. Ulama jelas itu. ada banyak aspek kebahasaan yang bisa dikatakan Al-Quran sebagai mukjizat. Aspek keindahan bahasa, bisa dilihat dari beberapa hal, lain nada dan langgamnya. Coba contohnya. Contohkan langgam-langamnya misalnya kayak apa? Yang ada nun-nun di belakangnya atau yang huruf-huruf terakhir misalnya. Saja-saja itu aja, coba surat apa? Iqra bismillahirrahmanirrahim. Ko di belakangnya. Ko semua ya. Sajanya a. Mim apa? Kan yang awalnya itu Ya. Oh, setelah mim yang habis itu ayat selanjutnya mim. Sama kayak yang Al-Ikhlas. Anas ya kan? Al-Falaq. Anas itu kenapa diletakkan di akhir? Karena itu untuk memotivasi. Katakanlah Hasan, katakanlah Taufik berlindung dari Allah. Dari mana aja? Dari singkatnya Anas itu dari omongan-omongan, dari godaan-godaan manusia dan jin. Mana yang lebih susah, godaan atau omongan manusia, mulut netizen yang budiman, atau godaan ucapan atau rayuan setan? Mana yang lebih susah? Rayuan Samras. Setan itu nggak bisa, setan itu memaksa si Taufik atau memegang, merangkul, nggak bisa, dia nggak bisa menyentuh. Tapi kalau manusia setan. Kalau manusia setan udah dia bisa menyentuh, bisa memaksa orang, bahkan bisa memprovokatori, istilahnya mengkompori. Maka kita berlindung tadi dari minal jin nanti wanas, dari setan jin dan setan mana? Setan manusia. Oh ini. Itulah dia Anas, kenapa diletakkan di akhir. Ada banyak langgam-langgam gitu ya. Terus ada kayak itu tadi ayat-ayat mutasyabihat, Nun, Yasin, apa lagi? Ar-Rahman ya kan? Kayak Yasin itu singkatannya Yasin itu ya. Sin itu artinya apa, Sin? Enggak, ini sekedar apa ya? Enggak hanya sekedar pentafakuran aja, bukan tafsir mutlak. Sinnya itu insan. Oh, insan. Wahai manusia. Kalau Allah udah manggil wahai manusia, biasanya itu kepada satu orang, berarti kepada orang-orang yang disayanginya kan. Wahai Hasan insyaallah, wahai Rahman semua kali, itulah Yasin. Habis itu apa? Innaka. Ketika dipanggil wahai Muhammadnya itu belum jadi rasul kan. Begitu dipanggil dapat wahyu, barulah innaka, kau ini udah kujadikan rasul minal mursalin, dari golongan 25 para nabi kan. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itulah ihdinas siratal mustaqim, kita minta siratal mustaqim yang di surat Yasin, karena inti Quran itu ada di Yasin. Kalau Al-Fatihah hanya pembukaannya atau openingnya, induknya di Yasin. Jantung Quran, lubul Quran. Jadi kita harus tahu kunci-kunci Al-Quran itu. Al-Fatihah, Yasin, ayat kursi, ayat apa lagi? Meja apa? Ayat 1000 dinar. Ar-Rahman, Anas, As-Sajadah. Jadi enggak semuanya itu mengandung kunci-kunci. Kayak puzzle dia. Al-Waqi'ah juga ya, Al-Waqi'ah. Nah, lanjut, silakan. Kemudian di antara ujian Al-Quran yang lainnya adalah hukumnya. Ini berkaitan dengan apa nih, Pak? Sains ya? Iya. Pembuktian ramalan Al-Quran. Kebenaran. Salah satunya adalah utuhnya jasad Fir'aun hingga saat ini. Pada tahun 1975 ada seorang profesor bernama Maurice Bucaille, orang Perancis. Bucaille. Prancis ya. Dia adalah Masuk Islam ya. seorang ahli ibadah terkemuka di dunia. Dan dia adalah dokter yang meneliti dan membedah jasad daripada Fir'aun. Dari hasil penelitiannya timbul beberapa pertanyaan yang membuat dia bingung. Bagaimana bisa Mayat. Fir'aun bisa utuh, sedangkan beberapa mayat yang lainnya tidak seperti itu? Atau yang pertama dulu, ini betul-betul Fir'aun tidak? Udah. Nanti dicocokkan pakai ilmu apa tuh? DNA, virologi. Baru
Kayak mana cara utuhnya? Jadi dia meneliti 2 poin, 2 pertanyaan. Lanjut. Namun sebelum ia selesai menyimpulkan hal tersebut, salah seorang temannya berbisik kepadanya dengan berkata, jangan terburu-buru seperti itu, karena orang Islam telah mengetahui tentang hal ini. Dan mereka lah yang telah menceritakan kematiannya dan bagaimana jasadnya selamat dari tenggelamnya jasad tersebut. Mendengar pernyataan dari temannya, Profesor Maurice tidak bisa tidur dan duduk termenung di dekat jasad Fir'aun sambil memikirkan apa yang dibilang temannya tadi. Nah, dia terus mencari jawabannya. Setelah penelitiannya selesai, dia pergi ke Arab Saudi untuk mengumumkan hasil penelitiannya terhadap jasad Fir'aun. Dia berkata, jasad Fir'aun dapat diselamatkan setelah tenggelam. Kemudian seorang pakar Muslim berdiri membacakan mushaf firman Allah surah ayat 92. Artinya? Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, yang maksud ini ya Fir'aun, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan. Pelajarannya satu, bahwa Fir'aun itu apa yang harus kita ambil hikmahnya dari Fir'aun? Jangan sombong. Ya itu tadi takabur kan, bahwa innal kibriyai ridai, kata Allah, sesungguhnya kesombongan itu adalah jubah kebesaran. Innal kibriyai, kebesaran Allah atau mahkotanya Allah. Ya kan? Terus tidak akan ada orang bisa mencium bau surga, baru mencium bau surga aja nggak akan pernah bisa kalau di dalam hatinya ada kesombongan kan gitu. Itulah. Jadi yang pertama kali terkutuk atau yang dilaknat Allah itu bukan iblis. Iblis nomor 2. Iblis itu kalah. Yang pertama siapa? Yang pertama yang dibenci Allah, yang makhluk paling hina dina di dunia ini. Nafsu. Bukanlah makhluk, sosok makhluk tadi. Bukan. Tadi siapa? Fir'aun yang sampai jasadnya itu sengaja Allah abadikan. Kenapa dia bisa begitu? Karena tadi di surah Al-Mutaffifin, apa katanya Fir'aun di dalam surah Al-Mutaffifin? Tahu? Ana rabbukumul a'la. Udahlah dia rabbukum mengaku Tuhan dan ya a'lanya lagi ya. Apa Rizka? Ana rabbukumul, artinya apa tuh? Akulah apa? Akulah Arjuna, bukan? Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Gak ada lagi Tuhan yang Yahudi misalnya kayak ya ilahum, ya kan? Tuhan Yahudi kan itu. Ya lom, apa lagi? Tuhan Nasrani siapa? Nasrani belum ada dulu. Yahudi masih ya, Yahudi sama Majusi. Itu kalah Tuhannya. Dia yang mengaku lebih tinggi dari Tuhan-Tuhan semuanya. Makanya Allah akhirnya ngapain tadi? Betul-betul diabadikan untuk menjadi apa? Jadi apa sih? Mayat Fir'aun itu digunakan untuk kita ambil apanya? Ibrahnya atau iktibarnya, supaya jangan sampai kita mengikuti jejak Fir'aun. Ya itu kenapa Bapak bilang kan, Alim? Kenapa bisa sampai Fir'aun itu nomor 1? Kenapa bisa gitu? Ya, sampai iblis pun kaget ketika dia mengucapkan itu. Astagfirullah, kata iblis. Enggak. Iblis tahu Allah kan, iblis kenal. Iblis sebenarnya itu baik, cuman Allah akal-akalannya aja disuruh. Iblis, kau ambil skenario ini kau iblis. Kau skenario kau jahat. Oke, enggih ya Allah. Manut ya Allah, matur suwun, kata iblis. Sebenarnya itu iblis bagus dia, cuman dia butuhnya bertauhid. Tauhidnya apa? Dia enggak mau sujud selain kepada Allah. Tapi itu kajian tasawuf lah ya kan. Nah, kata iblis waktu Fir'aun itu, astagfirullah gitu lah. Ya kan? Ya Allah, gila lo kalau Betawi. Hancur gimana nih? Berani kali dia ngaku Tuhan gitu kan. Memang Fir'aun itu ketika sungai ini lagi musim banjir atau bahkan musim pacekik bisa dialirinya, pas banjir bisa ditanggulanginya. Pokoknya dia merasa hebat lah, karena ada tanda-tanda dia punya kekuasaan, menguasai daerah-daerah gitulah kan. Oke, tapi ketika dia udah mengaku Tuhan, itulah ana rabbukumul a'la. Sama kayak Korun kan juga akulah yang paling kaya gitu-gitu. Sama kayak Haman itu siapa? Jadi zaman Nabi Musa itu ada manusia 3 serangkai yang
Satu jaman, Pak. Yang rusak. Ada yang peserta ada yang tidur, Pak. Siapa tuh? Itu dulu. Abdullah, zaman Nabi Musa tiga tokoh tadi yang penjahatnya siapa? Penjahatnya? Antagonisnya siapa tadi? 3 tokoh. Di zaman Nabi Musa, musuh Nabi Musa siapa? Firaun baru? Qarun ya, makanya ada Qarun. Yang ketiga? Firaun itu tadi Ramses II, Haman. Itulah mereka yang merasa ana menggunakan kata-kata saya, akulah yang paling ini, kalau enggak akulah si paling ini, si paling alim, si paling sok tahu kan gitu. Lama-lama nanti ya itulah yang kalau dia punya ilmu, nggak betul ini, pokoknya ini yang paling betul, inilah yang sahih. Itu lama-lama nanti bisa jadi kayak si Hamam Kang Mandi ya. Oke, hati-hati dengan kata-kata aku. Ya kan? Ya Dimas, jangan sampai kita mengaku pokoknya aku yang ini. Doakan dari kalau kita ngomong, kalau bisa jangan kita. Misalnya ini kita ceramah nih. Gak usah pakai kata-kata saya atau apa ya, kita semua ya kan Bu gitu. Itulah dari ngomongan aja kita jaga, apalagi dari hati kita seperti itu ya. Tiga orang yang jadi pelajaran untuk kita jauhi. Oke, lanjut. Yang ketiga sedikit lagi. Adalah sidik jari kepribadian manusia. Sidik jari, kenapa ini sidik jari? Dalam surah Al-Qiyamah ayat 104 dijelaskan. Artinya aja ya. Iyalah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jarinya dengan sempurna. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berhasil mengungkap di balik rahasia sidik jari pada abad ke-19. Terungkap bahwa garis-garis yang halus yang ada di ujung jari seseorang berbeda-beda dengan yang dimiliki oleh manusia. Di sana ada 3 jenis, garis melengkung, garis melingkar, dan garis melengkung, apa lagi? Woi, ini mau belajar atau nggak nih? Ulangin. Apa aja garis-garis di jempol kita? Makanya ada fingerprint ya. Siapa? Tri. Putri, apa garis yang ada di jempol Putri, coba cengok. Garis apa tadi pertama? Ulangi, Pek. Melingkar. Melengkung. Melintang, terlentang ya. Tengkurap kan. Oke, itu coba tadi ulangin dulu. Siapa? Yang di jempol kita ini ada berapa macam garis? Pertama garisnya. Ayo dengerin. Coba ulangin Pek. Kasih tahu orang ini biar tahu bahwa mujizat Al-Qur'an ini Islam atau Yahudi. Di sini ada 3 jenis garis melengkung. 3 jenis yang Garis melengkung, di jempol garis ya. melingkar, dan garis meliuk-liuk atau garis kompleks. Garis kompleks, makanya kita setiap fingerprint beda-beda kan. Itulah teknologi Al-Qur'an ini. Dan nanti bagi kiamat ini jempol ini semua balik lagi seperti semula. Entah mungkin Abdullah jempolnya di Papua, mukanya kan ada biasa itu ilmu rawa kontek yang dia harus dipenggal kepalanya. Nanti bisa disatukan Allah itu. Itu kalau kalian pernah dengar di Jawa, ilmu abadi, nggak bisa meninggal ya. Makanya kuburannya dipisahkan. Gitulah dia. Itu bagi Allah bisa. Dia Al-Qur'an. Lanjut yang keempat. Yang keempat adalah rotasi bumi. Pada surah An-Naml ayat 88 dijelaskan, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sejak bermula manusia beranggapan bahwasannya bumi tempat mereka berpijak adalah pusat alam semesta dan tidak bergerak. Gugusan bintang-bintang di langitlah yang bergerak mengelilingi bumi. Teori ini dikenal dengan nama heliosentris yang bertahan lebih kurang 1300 tahun lamanya. Baru pada sekitar akhir abad ke-17 Kepler, seorang ilmuwan menemukan bahwa bukti ilmiah bahwa segala sesuatu yang ada di angkasa seperti bintang dan planet-planet berotasi dan berevolusi di lintasannya. Ini flat earth ini ya. Oke, step kesimpulan. Yang ada yang mau nanya silakan, habis itu lanjut makalah. Kesimpulannya man, bagaimana motivasinya Samras? Kita sebagai umat Islam, ya motivasinya ini disimpan aja dulu. Iyalah, kita sebagai umat Islam, sebagai pelajar mahasiswa,
Baik sekali Pak. Iya. Emang serius sama? Dia apa bentar Pak ya? Enggak, pakai kata-kata sama saja sebagai Tapi ada tadi lah. orang yang apa pejuang Al-Quran, pejuang Mujahidul Quran. Silakan. Wahai teman-teman. Oh, aca-aca nehi talate lo. Wahai umat manusia. Oh iya. Wahai manusia, kembalilah kalian. Jadi kesimpulan Kenapa? Karena rahasia Al-Quran itu besar. Nggak bisa kita jengkali. Yang bisa kita jengkali itu menurut. Iya. Agak lain. Iya. Yang bisa kita jengkali itu menurut. Jadi jangan kita menjengkali Al-Quran. Sedang membaca Al-Quran, sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran kitab yang Suci. suci, yang utama. Yang utama memang suci, yang utama, yang pertama kali kita. Oke, motivasinya untuk itu kita selalu jangan pernah bosan membaca dan mengkaji Mengkaji Al-Quran. supaya Supaya syafaat tadi supaya mendapat syafaat di dunia dan di dunia dan di di akhirat. akhirat, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya tanya jawab. Ya, Langsung aja. kami buka satu sesi tanya jawab. Ya, Akan 2 orang. 2 orang. Ya, kepada cucu Bani Israel. Ada 1 atau 2 yang mau nanya tentang mukjizat. Selanjutnya nanti makal siapa? Mila ya. Udah nggak ada? Oh, ada 1 tuh. Hasan. Oh, Hasan. Silakan Hasan. Catat. Udah ketik. Ada tuh pulpen. Nah. Woi, jangan tulisan sendiri. Baca. Enggak, di buku tulis saja, buku tulis. Enggak mungkin tembus sampai Minggu halaman terakhir nanti sama. minggu depan baru dijawab. Ya. Nggak usah. Waalaikumsalam. Biar minggu depan kok saya terlambat jadi kalian bisa ngini duluan. Berdasarkan judul pengakalan hujat Al-Quran. Kita sebut itu adalah hujat terbesar di Al-Quran ini. Pertanyaannya, sebutkan apa saja yang dirasakan oleh saudara-saudara yang ada di depan ketika membaca Al-Quran. Oh iya, Mak, perasaan kalian bagaimana, San? Ini berarti Ya pemakalan semua lah. bukan Pak. Maksud dari pertanyaannya itu berarti ini kami Iya. ada di antara semua yang baca. Iya, karena kalian pemakalan. Karena kalian kebetulan pemakalan. Karena kalian kebetulan pemakalan, jadi kalian ditanya. Jadi apalah? Oh iya. Atau kalian nggak baca Quran? Baca. Baca Pak. Jadi ini pertanyaannya bukan pertanyaan teori, betul-betul perasaan subjektif, bacaan rasa ya. Sesi curhat istilahnya. Ya, mungkin sahabat Akang ingin bertanya dari tadi si Bukan. Ada, udah? Oke. Baik, di pending dulu, minggu depan kita lanjutkan. Selanjutnya makalah Mila sama Aisyah maju. Berarti ini cuma satu Pak ya? Ya. Ada lagi ya? Ada 1 lagi? Alim? Aman. Udah clear sekarang. Kenapa Al-Quran harus ditulis dan bagaimana proses penulisannya? Di mana media-medianya? Siapa-siapa aja sahabat-sahabat yang hafiz Quran? Mungkin 5 orang lah contohnya. Karena ada yang hafiz hampir 40 hafiz meninggal waktu ada perang Tabuk ya. Nah gitu ya. Makanya akhirnya di masa Abu Bakar lah diperbanyak tulisannya Al-Quran. Walau ada juga isunya bahwa di masa Imam Ali punya catatan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok
kelompok 15 yang mempresentasikan hasil makalah kami tentang sejarah pembacaan Al-Quran. Para penulis wahyu Al-Quran dan sahabat-sahabat pemuka yang dianggap sebagai sekretaris seperti Ali bin Abi Thalib, meriwayatkan Muayyah radhiyallahu anhu. Abdullah siapa tadi sekretaris Nabi? Abdullah sekretaris Nabi. Ulangin Aisyah, kasih tahu dulu. Oi, Bang Abdullah, sekretaris Nabi di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit ya. Anhu. Ya Allah ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Allah ya Allah, astagfirullah. Ya Allah ya. Ubay bin Ka'ab. Deh. Setiap ada ayat turun, kami memerintahkan mereka untuk menulisnya. Ah itu Lim, setiap ada kamu mengapa jantung. Setiap ada ayat yang turun maka Ariska, setiap ada ayat turun Nabi memerintahkan sekretaris-sekretarisnya tadi untuk mencatatkan. Lanjut. Dan menunjukkan 4 ayat tersebut dalam surah, bukannya hanya untuk melempengan beban